Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul arab wal ajam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah faman yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, yang saya hormati Ketua DKM kita hadir Ustaz Haji Munawar SPDI, Ustaz Haji Abdul Ghani SPD, orang tua kita Ustaz Haji Yani, dan jamaah kita dari Al-Afiyah ada Pak Guru Hawasidi, terus yang lain-lainnya dan ibu-ibu semuanya yang saya hormati. Alhamdulillah, pada malam hari ini pengajian kita temanya yaitu fikih ikhtifal. Ikhtifal itu artinya merayakan ulang tahun, ya kan gitu. Ada selingan sedikit biar kita tahu ulang tahun terus, tapi ditanyakan boleh gak sih ulang tahun? Ada yang bilang gak boleh, haram. Ada yang bilang makruh, ada yang bilang mubah, ya. Oke. Kita mengacu kepada ayat Al-Quran dalam surat Luqman tadi ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya telah aku berikan kepada Luqmanul Hakim itu ilmu hikmah. Anishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah, dan siapa yang bersyukur kepada Allah pada dasarnya dia bersyukur kepada diri sendiri. Dan siapa yang kufur atas nikmat-nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Itu ya. Itu dalam surat Luqman. Kalau dalam surat Ibrahim sudah sangat masyhur yang bunyinya wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ketika Tuhanmu memaklumkan dan siapa yang bersyukur, ya kan, la azidannakum, aku akan pasti tambahkan. Wal in kafartum, jika tidak bersyukur berarti kufur, maka aku akan azab dengan azabun syadid, azab yang sangat dahsyat. Ya. Itu dalam Al-Qur'an. Di dalam hadis Nabi juga dikatakan ketika Nabi berpuasa di hari Senin, sahabat bertanya, apa kata Nabi? Dzalika yauma wulidtu fihi wa yauma yub'atsu fihi wa unzila alayya fihi, kata Nabi. Ya Rasul, ketika Rasul masih hidup, kenapa engkau puasa di hari Senin? Kata Nabi, bukankah aku tidak boleh bersyukur? Aku dilahirkan di hari Senin, aku diutus ketika diangkat oleh Allah sebagai Rasul pada hari Senin, dan pertama kali Al-Quran diturunkan juga pada hari Senin. Berarti Rasulullah mencontohkan boleh bersyukur atas kelahiran. Pengertian luasnya berarti ulang tahun itu boleh, ya kan? Nggak ada yang larang, ya. Itu menurut Al-Quran dan hadis. Nah, saya mengutip, Pak,
saya dapat mencari dari beberapa kitab yang khusus membahas ikhtifal. Di sini disebutkan as-su'alu halil ikhtifalu bi a'yadil miladi halal am haramun. Al-jawabu la uhibbu an tashi'a fil baitil muslim 'adati gharbiyah. Ketika ditanya salah seorang ulama apakah boleh memperingati kelahiran ya atau memperingati kalau bahasa kita ulang tahun, seorang imam menjawab ya, ini di karangan kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti dalam Al-Nas Mausu'at. Kata Syekh Ramadan Al-Buti, la uhibbu, saya tidak menyukai, karena orang-orang Islam itu perilakunya seperti orang-orang barat. La Islamiyah, tidak mencontohkan perilaku Islamiyah. Itu. Ya. Oke. Nah, itu yang ulama yang melarang. Tapi ada ulama yang memperbolehkan. Wa qala al-Qamuli fil Jawahir. Imam Al-Qamuli di dalam kitab Jawahir beliau mengatakan, lam ara li ashabina kalaman fit tahni'ati bil 'idaini wal a'wan wal ashhur kama yaf'aluhu an-nas wa ra'aitu fima nuqila min fawaid Syekh Zakiyuddin bin Abdul Azim al-Mundiri anna al-hafidh Abul Hasan al-Muqaddasi al-Muqdisi su'ila anit tahni'ah. Jadi menurut Imam Qamuli ya, beliau mengatakan saya pernah bertanya kepada seorang hafid ahli hadis yang bernama Syekh Abul Hasan Al-Muqdisi anit tahniati, tentang ulang tahun ya, fi awail syuhur wasinin, baik di awal bulan atau di awal tahun. Ahwa bid'atun amla, Syekh, ulang tahun itu bid'ah apa bukan? Oh, kan gitu. Imam Qamuli ditanya. Fa ajaba ya, bi anna an-nasa lam yazalu mukhtalifina fi dzalika. Sesungguhnya orang-orang itu, para ulama berbeda pendapat tentang masalah tahni'ah atau ulang tahun. Tapi apa kata Imam Abul Hasan Al-Muqdisi? Qala wallazi arahu annahu mubahun. Kata Imam Abul Hasan, yang aku lihat boleh mubah, laisa bisunnatin wala bid'atin. Ulang tahun itu mubah, bukan sunnah, bukan bid'ah. Mubah itu sesuatu yang dikerjakan silahkan, nggak dikerjakan juga nggak apa-apa. Mubah itu sama dengan kita mandi, Pak. Mandi boleh, nggak mandi boleh gitu kan. Nah, ulang tahun juga begitu, dengan syarat apa? Dengan syarat laisa fi ikhtilatur rijal bainar rijal wan nisa. Yang paling penting tidak boleh berjoget-joget antara berdansa gitu Pak ya. Laki-laki dan perempuan berjoget ria ya. Oh, gitu kan, kita manggil grup musik yang ternama sehingga terjadi keributan. Kemudian di dalamnya ya walaisa fi israfun, selama tidak ada israf, tidak ada menghambur-hamburkan uang ya. Itu kan seperti ulang tahunnya yang kita sering sampai miliaran gitu kan, ulang tahun 100 miliar, Masya Allah, bikin masjid itu jadi itu ya kan, 100 miliar Pak, ulang tahun aja 100 miliar buat anaknya, Masya Allah ya. Nah itu yang tidak boleh, karena ada unsur israf, ada unsur ikhtilat, begadang, berjoget sampai pagi, apalagi mabuk gitu kan, dan sebagainya. Nah kalau memang di dalam ulang tahun diisi dengan hal-hal yang maksiat, berarti kita at-ta'awun alal itsmi wal 'udwan, ya kan? Bukan at-ta'awun alal birri wat taqwa. Nah, kan gitu.
Dan nggak boleh meniup lilin, ya. Karena memang meniup lilin itu ada sejak zaman dulu, Pak. Tiup lilinnya, nggak usah niup lilin. Dikabarkan kalau lilinnya ditiup, katanya dia akan panjang umur dalam tradisi orang-orang Ghurbiyah, orang-orang Barat kalau bahasa Arabnya Ghurbiyah, ya. Nah itu yang nggak boleh. Kenapa harus niup lilin? Nggak usah, apalagi mesen yang harganya mahal, ya. Pesen itu pakai apa? Bertintakan emas, ulang tahun ke-81, angka 8 sama angka 1, mahal itu. Ya karena semakin tua semakin mahal, Pak. Kalau pesan itu. Ya, kalau masih anak-anak masih murah, umur 10, 12, semakin tua, apalagi kalau ada yang 91 tahun umurnya ulang tahun makin mahal lagi. Ya. Kalau dalam pesta atau dalam perayaan ulang tahun terjadi hal-hal yang muharramat, hal-hal yang mengandung unsur israf, maka itu tahrim, annahu tahrim, annahu haram, ya, haram. Tapi kalau tadi menunjukkan rasa syukur dengan kita berdoa, bukankah berdoa itu diperintahkan, kata apa namanya, kata Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoa, mendoakan yang ulang tahun, semoga. Makanya ada hadis Nabi yang lain. Apa itu hadis Nabi yang lain? Khairun nasi man thala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang diberikan umur panjang tapi digunakan untuk kebaikan, sedekah, kebaikan, ya. Umurnya panjang, rajin berjamaah ke mushola Darul Arusyaid, ya Bu ya, kan gitu. Nah, kalau begini nih enak nih, ulang tahun nanti siapa tahu setiap Jumat ada ulang tahun Ustaz Munawar, nggak ngaji-ngaji kita. Isinya ulang tahun dulu, ya Bu ya. Oke ya. Jadi ada unsur bersyukur. Nah, maka tadi khairun nas man thala umruhu wa hasuna amaluhu. Tapi wa syarrun nas, kata Nabi, seburuk-buruknya manusia, man thala umruhu wa su'i amalihi. Seburuk-buruk manusia yang diberikan umur panjang tapi kelakuannya buruk. Kalau gampangnya, kalau kata orang Betawi, ya Bu ya, udah tua kelakuannya kayak bocah gitu kan. Ya kan? Udah kakek-kakek masih main layangan misalnya. Nah itu nggak benar tuh, ya kan, masih main layangan, kejar-kejar layangan sama anaknya sama cucunya, ya kan gitu. Nah udah, kalau ada orang tua begitu berarti masa kecilnya kurang bahagia, ya kan. Nah, ya kan. Oke, ya sudah, bukan saja anak kecil lagi kita. Ada pengen begitu, tahan aja, kita kerjakan yang lain, beresin genteng yang bocor atau gimana, ya kan gitu kan. Nah, oke. Itu ya, kalau di kampung saya kata udah tua-tua kayak bocah gitu, nggak mau kalah sama anaknya, rebutan layangan, untung nggak main mobil-mobilan gitu kan. Oke, nah itu. Jadi sebenarnya ulang tahun itu Rasulullah sudah mencontohkan, ya, rasa syukur kan gitu. Apalagi misalnya umurnya panjang, badannya sehat, rezekinya bertambah banyak, ngumpulin orang, sedekah, ya kan, ngasih makan, sedekah kan, ngumpulin anak-anak yatim. Kalau kita diberikan rezeki yang lebih, ya, menyantuni fakir miskin atau nyumbang, misalnya ada masjid mushola lagi dibangun, itu lebih bermanfaat lagi, ya. Artinya ada sesuatu yang baik yang kita berikan kepada orang lain, gitu loh, ya. Ya kalau bisa jangan ngerayain ulang tahun di hotel, Pak. Tetangga-tetangga kita ulang tahun di hotel mana, pada segan ke hotel, Pak. Saya mau orang kampung, gak mau datang, ntar aja kalau di rumahan gitu kan. Kan jadi gimana? Apalagi waktu itu cuma 2 jam di hotel. Coba kalau di rumah kan gampang, dari pagi sampai sore kan gitu kan, atau di musola, ya kan, sambil mengadakan misalnya kalau kita ada rezeki, undanglah majelis taklim, isi pengajian, itu boleh. Itu sebagai jadi ulang tahun yang sebenarnya adalah ungkapan rasa syukur. Jadi rasa syukur itu
Tidak harus dalam bentuk ibadah sholat, tapi ibadah yang lain, ya kan? Kalau rasa syukur kita dengan sedekah, ya kan? Sedekah makanan, sedekah apa yang kita punya, yang memang orang mau menikmati, ya, gitu loh, kan gitu. Kadang-kadang ada orang kaya banget Pak Haji, ulang tahunnya anaknya dibelikan handphone yang harganya 50 juta, ya kan gitu. Kadang-kadang istrinya, ya boleh sih, nggak dilarang orang yang istrinya dibelikan mobil baru, ya, tapi tetangga-tetangganya nggak menikmati, ya kan, sama sekali pamer doang sama tetangga, mobil baru, apalagi di belakangnya ada tulisan hadiah ulang tahun bapak, waduh, ya kan gitu, untuk mama tercinta. Tetangga-tetangga bikin iri, kan tetangga-tetangga pada nyinyir kan gitu, ya. Mendingan sedekah 2 juta 3 juta kita masak atau pesan catering, undang tetangga, kita berzikir berdoa bersama, saling mendoakan. Nah itu yang cakep, seperti itu, ya boleh. Yang penting jangan yang terjadi kontroversi, hampir tidak ada ulama, mayoritas ulama mengharamkan jika dalam ulang tahun ada tiup lilin Pak, ya, ada tiup lilin. Lilin udah dinyalain ditiup kan, dimatiin ngapain sih kan gitu, ya kan? Kalau emang dimatiin ngapain dinyalain kan gitu, kan gitu. Apalagi lilinnya harganya mahal Pak, 200.000. Saya belum pernah beli lilin 200.000. 200.000 masukin kota amal musola, wah paling gede ini di kota amal. 200.000, Ustaz Munawar bingung siapa yang masukin ratusan ribuan gitu kan, gitu misalnya, kan gitu, ya. Baik, jadi itulah yang disebut dengan ikhtifal atau tahniah, atau dalam bahasa Al-Qur'annya disebut menunjukkan rasa syukur, ya. Itu loh. Ya. Yaumit tahniah, yaumil milad, makanya ada doanya kan gitu kan. Allahumma tawil a'maruna, ya kan? Wa zain akhlaqona wa hasin a'malana wa wasi' arzaqona, ya. Ya Allah, berilah kami usia yang panjang. Usia yang panjang tuh bukan berarti pengen usia 200 tahun, bukan. Umurnya tetap memang jatahnya segitu, tapi umur itu bermanfaat, ya kan? Karena apa? Khairun nasi anfa'uhum linnas, bermanfaat. Itu yang disebut umur panjang, ya, masalah, ya kan. Kemudian akhlaknya bagus. Tadi rebutan remote sama bapaknya sama ibunya, rebutan remote. Yang bapaknya pengen nonton bola, ibunya pengen nonton sinetron Pak. Berantem gara-gara remote. Mudah-mudahan di sini ada yang begitu kan, gitu kan. Berantem gara-gara remote. Anaknya pengen nonton Upin Ipin. Waduh, akhirnya serumah berantem gara-gara remote. Ya udahlah, orang tua ngalah aja gitu, ya. Oke, meminta rezeki yang luas, ya kan, diluaskan rezekinya, kan itu inti hidup kita, ya kan. Rezekinya luas, badan sehat, bisa bersyukur, bisa beribadah. Saya kira demikian, mungkin ya sekedar pengetahuan tentang ulang tahun, jadi nggak ada lagi kontroversi. Orang mau bersyukur, kok mau sedekah, nunggu fatwa dulu, nggak usah lah gitu kan. Sedekah-sedekah aja kan gitu. Yang penting jangan niup lilin, ya. Karena niup lilin itu tradisi Ghorbia, tradisi orang-orang barat. Habis niup lilin joget-joget mabuk bareng. Nah, itu dulu orang-orang barat seperti itu. Ya, baik, demikian pengetahuan kita ngaji tentang ulang tahun seperti itu. Jadi mulai hari ini ulang tahun itu diperbolehkan, ya, bukan disunnahkan, bukan diwajibkan, tapi hukumnya diperbolehkan. Bahasa Arabnya mubahun, ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengerti, ya, dan kita bisa mengamalkan. Dan yang paling penting lagi, bahwa kita dengan ulang tahun ini, ya, kalau dalam bahasa itu bahwa semakin bertambah umur, ya sebenarnya umur itu makin berkurang, ya, tapi mudah-mudahan amalnya semakin meningkat, ya, dan rezekinya mudah-mudahan semakin
semakin luas dan berkah. Berkah rezeki, berkah ilmu, berkah amal, dan berkah umur. Itu kesimpulan dari ulang tahun. Demikian sedikit penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam, mohon maaf bila kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.